Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semua? Ya, Bapak harap kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita membahas mengenai contoh soal OSNK tahun 2025, konsep genetika populasi dan evolusi. Jadi kita langsung saja lihat soal nomor 35 dari OSNK 2025. Ya, silakan diperhatikan soalnya. Jadi sebuah populasi sapi liar terdiri atas individu bergenotip hitam, putih, dan putih total hitam. Fenotip warna diatur oleh sebuah gen dengan alel-alel kodominan di mana fenotip putih total hitam bergenotip heterozigot. Ini ya, heterozigot. Nah, suatu ketika gempa bumi menyebabkan tanah habitat sapi terbelah dan membagi populasi menjadi dua, yaitu populasi P dan populasi Q dengan rasio sebagai berikut ini di tabelnya. Nah, kedua populasi diketahui tidak dapat mengalami aliran gen dan tidak ada sapi yang mati ketika proses pemisahan populasi terjadi. Nah, anggap alel penentu warna hitam disimbolkan dengan A besar dan putih disimbolkan dengan A kecil. A besar, A kecil ini tadi heterozigot. Jadi A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil. Nah, selanjutnya kita lihat soal nomor A. Sebelum habitat terbelah, frekuensi alel-alel dari gen penentu warna berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, untuk menentukan suatu populasi setimbang atau tidak, itu kita membandingkan metode sensus alel nyata dibandingkan dengan frekuensi genotip teoritis. Nah, sensus alel nyata ini nanti kita akan hitung langsung dari soalnya, dan genotip teoritis ini pernah kita bahas tentang hukum Hardy-Weinberg. Ingat P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, nanti jika memenuhi ini, kita akan bandingkan memenuhi frekuensi genotip teoritis dan sensus alel nyata nilainya sama, maka itu akan dikatakan populasinya berada dalam keadaan setimbang. Nah, selanjutnya kita hitung terlebih dahulu jumlah individu di sini. Ini jumlahnya ada 3.500. Nah, sekarang untuk menghitung frekuensi alel pada sebelum habitat terbelah itu kita tidak dapat menggunakan rumus misalnya P kuadrat langsung diakarkan menjadi ini seperti ini, atau Q kuadrat ini tidak bisa. Namun kita menggunakan rumus manual seperti ini. 2 dikali, misalnya kita akan menghitung frekuensi alel AA, di 2 kali AA ditambah A besar A kecil per total individu dalam populasi dikali 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan menghitung frekuensi alel A besar sama dengan 2 dikali A besar ditambah A besar A kecil dibagi 2 dikali total populasi ada 3.500. Ini sama dengan 2 dikali A besar itu 2 dikali 380 ditambah 1440 dibagi 7.000. Ini sama dengan 2.200 dibagi 7.000 sama dengan, ini berapa jumlahnya? 0,3143. Ini untuk frekuensi alel A besar. Untuk alel A kecil, ini 2 dikali AA tambah A kecil dibagi 2 dikali 3.500, sama saja yang tadi ya, sama dengan 2 dikali 1680 ditambah 1440 bagi 7.000. Ini sama dengan 4.800 dibagi 7.000. Ya, betul ya. Sama dengan 0,6857. Nah, ingat pernah kita bahas P tambah Q sama dengan 1. Ini P ini Q, ini bisa dikatakan P, ini bisa dikatakan Q ya untuk A besar kecil. Ini kita jumlahkan 0,3143 0,6857, ini sama dengan 1 ya. Jadi ini memenuhi. Nah, sekarang kita akan menghitung frekuensi genotip teoritis. Nah, kita ambil dari genotip heterozigot A besar kecil ini sama dengan 2PQ. Nah, ini 2 dikali P-nya tadi di atas berapa? 0,3143 dikali 0,6857. Ini nilainya sebesar 0,431 ya. Nah, ini untuk frekuensi genotip teoritis. Frekuensi genotip teoritis untuk yang nyata kita ambil A besar A kecil, yang nyata dari soalnya ini ada
1440 kita bagi 1440 kita bagi 3500, ini dari soal ya. Ini jumlahnya atau nilainya 0,411. 0,411 ini tidak sama ya dengan genotip teoritis dengan yang dari soal atau yang nyata, sehingga dikatakan tidak setimbang. Ini tidak setimbang. Oke, lanjut kita ke bagian B. Sebelum habitat terbelah, frekuensi alel A kecil, tadi di atas berapa? 0,6857. Untuk A besar 0,3143. Dalam habitat terbelah, frekuensi alel A kecil lebih dari 2 kali lipat frekuensi alel A besar. Kita kalikan 2, ini 0,628. Ini masih, jika dibandingkan ini masih lebih besar 2 kali lipat, jadi jawabannya adalah benar ya. Ini tadi jawabannya salah, ini benar ya. Jadi seperti itu ya untuk penyelesaian soal A dan soal bagian B. Nah, untuk bagian C dan bagian D, nah terlebih dahulu kita akan menghitung jumlah individu di masing-masing populasi P dan populasi Q. Jumlahnya 19, ini 3, ini 7. Jadi terus 3/7 kali 1680, ini 720. Nah, ini akan kita gunakan nanti menjawab soal bagian C dan bagian D. Oke, bagian C kita akan menghitung frekuensi alel di P. Nah, ya kita jumlahkan ini tadi 60 tambah 480, 960, ini sama dengan 1500. Nah, untuk di frekuensi alel Q ini jumlahnya sebesar 2000. Nah, kita akan menghitung frekuensi alel A pada alel besar pada Q. Ini rumusnya sama saja tadi, 2 dikali 60 ditambah 480 dibagi 1500 kali 2, 3000. Ini sama dengan 600 bagi 3000, ini sama dengan 0,2. Untuk A kecil, 2 dikali 960 ditambah 480 dibagi 3000 sama dengan 2400 dibagi 3000, ini 0,8. Nah, untuk frekuensi alel di Q untuk alel A besar ini sama dengan 2 dikali 320 ditambah 960 dibagi 2 kali 2000, itu ini 4000 ya. Jadi sama dengan 1600 dibagi 4000 sama dengan 0,4. Untuk A kecil sama dengan 2 dikali 720 ditambah 960 dibagi 4000 sama dengan 2400 dibagi 4000 sama dengan 0,6 ya. Jika kita tambahkan 0,4, 0,6, ini kan hasilnya 1, ini 0,8, 0,2, ini hasilnya 1. Ingat, P tambah Q sama dengan 1. Ini memenuhi hukum Hardy-Weinberg. Jadi setelah habitat terbelah, frekuensi alel dari gen penentuan populasi P dan Q tidak berada pada kesetimbangan Hardy-Weinberg, sementara hasil kita mengatakan bahwa mereka setimbang. Jadi ini jawabannya salah. Nah, untuk bagian D, setelah habitat terbelah, frekuensi alel A pada Q itu 0,4, 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan alel A besar pada P. A pada P itu sama dengan 0,2. Jadi ini betul ya, 2 kali lipat atau 0,2 tambah 0,2 sama dengan 0,4. Jadi ini jawabannya benar. Oke ya, jadi demikian pembahasan kita pada saat ini mengenai soal OSNK terkait konsep genetika, populasi, dan evolusi. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep-konsep yang lain dari soal-soal OSNK tahun 2025. Oke, sampai jumpa. Demikian Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.